Apa sih sebenarnya kelebihan dari NetApp? Bapak Ibu, tadi saya cerita bahwa NetApp membantu seamless movement data dari edge ke data center sampai ke cloud. Kita hadir di 3 cloud provider sebagai satu-satunya enterprise storage. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu, ini adalah jam yang kritis. Perkenalkan, saya adalah Sony Aven, saya adalah Solution Engineer Manager untuk NetApp Indonesia. Tentunya sebelumnya terima kasih kepada manajemen dari Metro Data, Pak Agus, Pak Syafril, Pak Alex dan juga Bu Ira yang sudah mendukung dan bekerja sama dengan kami selama ini di Indonesia untuk mendeliver solusi kami. Baik, ini adalah sebenarnya kita akan set the stage dulu ya. Kebanyakan adalah kita lihat AI itu benar-benar membangun yang namanya mempercepat akselerasi untuk kita bilang adalah productivity. Mungkin dari sisi pengambilan keputusan di perusahaan, mungkin kalau misalnya kita bicara tentang marketing untuk membantu dalam arti adalah membuat konten, development, atau mungkin di dalam distribusi juga membantu yang namanya untuk memutuskan sebenarnya bagaimana cara distribusi yang paling tepat produk kita sampai ke customer di saat yang tepat. Semua adalah dibantu oleh AI. Kalau kita lihat adalah ke depannya hampir kira-kira 4 triliun daripada Gen AI akan menjadi hal yang memang difokuskan oleh industri sekarang ini. Yang menjadi masalah adalah seperti apa? Bapak Ibu mungkin melihat bahwa kayaknya kalau AI itu adalah sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Ternyata adalah AI itu tidak gampang. Salah satunya 85% bicara tentang data akses. Bagaimana caranya saya mendeliver data yang benar-benar masif yang bisa digunakan diolah oleh AI, data yang benar-benar bersih, data yang tepat, dan juga data yang akurat di sana. Dan yang menjadi isu adalah 3 hal berikut. Dilihat pertama adalah data perusahaan itu di mana-mana. Kita lihat mungkin di edge, mungkin di data center kita, mungkin di cloud. Selain itu juga kita lihat bahwa data itu adalah kebanyakan silo. Karena kita menggunakan berbagai macam teknologi, data itu menjadi silo, jadi tidak mudah untuk memindahkan data secara cepat agar bisa teman-teman daripada AI arsitektur atau data analisis mengolah data yang ada untuk menjadi data yang memang berguna untuk keputusan perusahaan. Dan yang terakhir adalah security daripada data. Kalau kita lihat adalah hampir sekarang kita lihat kalau misalnya data itu ditemper sangat berbahaya. Contohnya mungkin autonomous car yang sekarang adalah kebanyakan dilakukan oleh AI. Kalau misalnya data itu ditemper tentunya akan menjadi berbahaya bagi pengguna autonomous car mobil seperti itu. NetApp di sini memberikan solusi, yaitu kita butuh yang namanya intelligent data infrastructure. Pertama adalah data yang dimanapun itu kita butuh bisa terintegrasi dan seamless. Kedua adalah kita butuh dia tidak di cap dari sisi performance. Karena apa? Karena dari sisi data scientist berpikir bahwa saya butuh untuk mengolah nggak hanya di data center, mungkin adalah di edge, mungkin juga di cloud. Dan yang terakhir adalah data tentu tadi seperti saya cerita bahwa data itu terus-terus under threat. Oleh karena itu kita perlu sesuatu untuk menyimpan yang namanya trusted dan secure. Nah dari sini NetApp memberikan solusi. Pertama adalah kita memiliki solusi untuk Bapak Ibu enterprise data benar-benar terintegrasi hampir semuanya, nggak cuma di data center tapi di edge, di core sampai ke cloud. Dan kita lihat bahwa GPU sekarang adalah sangat jarang. Bagaimana caranya kita punya data yang ada di edge, ada data center, bisa dengan seamlessly kita pindahkan ke cloud untuk diolah oleh teman-teman yang memiliki proses yang kita bilang adalah generative AI. Yang kedua adalah NetApp memberikan solusi yang kita bilang adalah kita memberikan performance yang tepat untuk data yang memang dibutuhkan. Baik itu di edge, mau di core maupun ada di cloud. Dan mengeliminate application silo. Kita punya data enterprise begitu banyak, mau itu adalah data-data yang memang ada di corporate, mau itu adalah database maupun aplikasi, kita butuh semuanya adalah terintegrasi. Dan yang terakhir adalah
kita mendeliver yang kita bilang adalah pada saat data itu perlu ada di perusahaan, kita perlu adalah governance and compliance. Di mana NetApp memiliki solusi untuk yang kita bilang ada versioning traceability, kita punya built-in security di situ, data itu sangat aman ditaruh di NetApp, bahkan kita memiliki yang namanya AI solution untuk real time security, kalau misalnya memang under threat. Baik, ini adalah kita punya demo ya, demo ini adalah kita punya satu, ceritanya adalah satu perusahaan punya data engineering. Kita akan coba untuk detect dan kita lihat berapa cepat NetApp untuk membalikan data itu kembali menjadi production. Oke, part pertama kita lihat ini semua adalah sudah based on AI dan integrated di NetApp punya solusi. Engineering file di situ ini adalah data yang penting mungkin untuk production nanti untuk membuat produk baru. Cukup dari storage NetApp kita pilih data yang ada di storage NetApp yang mana, setelah itu kita tinggal mengaktifkan yang namanya security di situ. Fitur ini adalah based on AI, karena kita tahu bahwa perusahaan itu mungkin kita pikir kita aman daripada ransom, tapi pasti pada waktunya akan kena. Ini adalah scheduler daripada snapshot tadi. Setelah itu kita coba untuk attack. Kita coba attack file kita, ceritanya ada attacker, semua file kita, file production itu menjadi encrypted. Pada saat itu, NetApp secara otomatis dengan machine learning-nya langsung dia akan create snapshot untuk bisa membalikan data Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sampai selesai dia punya attack. Kita lihat hampir sebagian file tab sudah menjadi WannaCry, sudah menjadi menjadi terencrypt. Yang menjadi isu adalah kalau kita Bapak Ibu punya backup untuk merestore data production itu cukup lama. Kita cukup klik snapshotnya, kita restore. Boom, selesai. Kita sudah selesai restore. Kita lihat, kita tinggal refresh, semua data Bapak Ibu kembali dengan hanya hitungan detik. Bayangkan, pada saat data enterprise sangat penting, kita butuh dengan cepat untuk kembali kepada production. Backup memang penting, tapi backup itu butuh waktu untuk recover. Hanya dengan NetApp, kita hanya dengan hitungan detik kita bisa kembalikan. Kita punya beberapa pengalaman di customer, mungkin hitungan 4 peta data customer, mungkin hitungannya kira-kira hitungan menit, 5 menit sudah balik kembali untuk production. Adalah semudah dan secepat itu. Oke? Kenapa NetApp adalah, kita punya tagline sekarang adalah kita the most secure storage on the planet. Karena semua validasi dan sertifikasi ini adalah yang memang NetApp dapatkan untuk NetApp punya solusi, terutama adalah storage on tap. Yang paling kiri adalah commercial solution untuk NSA, dari NSA. Yang tengah adalah lebih FIPS itu adalah untuk enkripsi kita. Terus kita juga masuk ke dalam Department of Defense US. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke website mereka, NSA maupun Department of Defense, satu-satunya storage yang memang sudah certified untuk data yang memang untuk secure itu hanyalah NetApp. Tidak ada vendor storage yang lain. Common criteria adalah yang kita dapatkan dari Kanada. Oke. Terus ini adalah nggak cuma itu, NetApp punya kemampuan untuk protect, punya detect, dan yang terakhir adalah recover. Hampir semua solusi itu tidak memberikan recover. Yang diberikan adalah protection, detection. Tapi untuk kembali kepada bisnis adalah kita perlu yang namanya kemampuan untuk recover. Jadi nanti Bapak Ibu untuk jelasnya bisa ke Kalimantan, kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, terus apa sih yang NetApp lakukan? Pertama adalah di sisi kiri itu adalah untuk bicara pada saat kita bicara vaksin waktu COVID-19. NetApp membantu transparansi untuk pindah data karena beberapa saintis yang buat vaksin itu di beberapa benua. NetApp membantu dengan seamlessly mereka untuk pindahkan data dari on-premise ke cloud, dan tidak hanya satu cloud tapi multi cloud untuk diolah lagi oleh saintis di benua yang lainnya. Jadi kalau kita lihat kenapa AstraZeneca pakai kita, karena NetApp sangat membantu untuk transformasi atau data mobility. Terus bicara yang paling kanan adalah sekarang Lockheed Martin itu adalah provider untuk Departemen Keamanan di Amerika. Mereka menggunakan NetApp punya capability untuk movement daripada data itu
untuk yang namanya pada saat ada kebakaran daripada hutan, mereka bisa prediksi dari sisi anginnya, dari sisi geografisnya segala macam, dan semuanya adalah running on NetApp. Kenapa mereka pilih NetApp? Karena mereka melihat bahwa hanya NetApp yang punya kemampuan untuk memberikan data yang memang sudah ada di Bapak Ibu punya enterprise data itu secara cepat. Oke? Dan ini adalah kemarin GTC. Jensen Huang, dia bilang hampir separuh data daripada unstructured data di dunia itu adalah taruhnya di NetApp. Karena kita adalah yang memang the best, kita yang memang expertise terutama untuk yang kita bilang adalah unstructured data. Dan dia juga mengatakan bahwa kita bersama dengan NVIDIA membuild akurat intelligent generative AI application agar company bisa bicara dengan data dia. Nanti saya akan demokan bagaimana sih sebenarnya Bapak Ibu kalau punya data enterprise bisa bicara dengan kita punya data. Oke? Dan ini adalah solusi kita yang sudah validated, yang sudah certified. Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk membuat, jadi ada untuk foundation model, untuk model training, fine tuning, inferencing. Ini adalah semua sudah validated dan sudah ada, kita punya adalah guide-nya untuk kita berikan solusi atau kita membuat AI di data center Bapak Ibu. Selain itu juga yang baru-baru ini kita juga launching yang paling kanan itu bicara tentang NVIDIA NeMo Retriever, di mana kita bisa membuat fine tune data enterprise yang memang dibutuhkan agar bisa menjadi lebih baik untuk menjadikan keputusan di enterprise tersebut. Oke? Ini juga solusi NetApp. Jadi apa sih sebenarnya kelebihan dari NetApp? Bapak Ibu, tadi saya cerita bahwa NetApp membantu seamless movement data dari edge ke data center sampai ke cloud. Kita hadir di 3 cloud provider sebagai satu-satunya enterprise storage. Di mana kalau kita di Google, kita punya Google Cloud Volume, di Azure sendiri kita punya Azure Native File, di AWS sendiri adalah Amazon FSx. Kenapa kita punya hadir di 3 marketplace ini, cloud provider? Karena kita satu-satunya bisa memberikan SLA untuk performance, itu satu. Kedua adalah kita yang bisa punya kemampuan untuk efisiensi dari sisi penyimpanan dan juga kita punya kemampuan untuk membantu daripada data scientist mempercepat dia punya pengolahan data. Kita bisa buat multiple of data dari single set of data secara cepat untuk data scientist olah. Oke? Nah ini adalah kebetulan kalau tiga-tiganya saya demo nggak cukup waktunya, saya akan demo. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah move datanya dari data center, di mana kita move ke cloud, karena cloud itu punya capability untuk AI dan juga GPU di situ. Apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan? Jadi demonya ini adalah ceritanya kita akan punya begitu banyak data yang ada di enterprise. Oke, kita akan cek, kita akan lihat. Datanya ada apa saja, itu ada data marketing, segala macam. Ini data semua yang ada di Bapak Ibu punya perusahaan. Terus kita akan lihat satu-satu foldernya. Oke. Oke, setelah itu ceritanya kita diberi tugas oleh Director of Marketing untuk membuat landing page. Kemarin harusnya sudah jadi. Karena kita nggak sempat, mendadak kita harus melakukan itu dalam hitungan detik atau hitungan menit. Akhirnya kita dengan bantuan NetApp Volume, dengan Vertex AI dari Google, kita bisa membuat landing page dengan mudah. Oke, pertama kita bilang kita ceritanya bicara landing page-nya adalah tentang Google Volume. Akhirnya kita bilang coba ceritakan tentang Google NetApp Volume. Akhirnya dia kasih summary di atas, terus juga di bawah itu ada file-file yang memang relevan dengan kita yang kita ingin tahu. Dan itu semua adalah data-data di perusahaan kita. Setelah itu juga ada summary-nya, key insight daripada masing-masing dokumen tersebut. Dan kita bisa, modelnya adalah kita bisa prompt summary-nya apa, yang bicara di situ di dokumen itu orangnya siapa, segala macam.
ini sudah masuk ke dalam data kita. Oke. Akhirnya dengan bantuan kita factoring, terus dengan bantuan dengan Vertex AI large language model segala macam, dan juga based on referencing dan embedded, kita bisa lakukan sesuatu yang memang lebih dari itu. Untuk landing page mungkin kita bisa buat manual, tapi kita nggak mau manual karena manual itu takes time. Akhirnya kita bilang kita chat dengan data kita. Oke, kita bicara dengan data kita, dia bilang apa yang saya bisa bantu, kita bilang coba kasih 2 line summary tentang Google Cloud Volume. Oke, muncul Google Cloud 2 line tentang Google Cloud Volume, terus apakah key feature-nya? Oke, key feature udah oke, kelihatan. Terus apa sih key benefit-nya? Ini biasa ya kalau di marketing ya. Terus yang terakhir adalah kenapa saya harus pakai NetApp Cloud Volume? Oke, kelihatannya looks good, udah oke. Tapi saya butuh adalah masuk ke page untuk website. Kita tinggal bilang, bisa nggak kamu buatin HTML untuk product page yang sudah kamu berikan suggestion? Oke, dia mikir dulu segala macam. Setelah itu kita pikir, wah kalau hanya tulisan saya pengen untuk membuat image juga. Akhirnya, ternyata udah jadi. Sekarang saya juga mau masukkan image. Terus kita bilang, tolong suggest futuristic cloud image. Kita lihat dulu, kayaknya HTML untuk ini udah oke. Boom, jadi image-nya. Setelah itu, bisa nggak minta tolong untuk add generated image itu ke bawah daripada headline. In the first headline, below the first headline. Di HTML. Oke, dia akan mikir code-nya mau seperti apa. Sudah jadi. Embedded image-nya juga pas di bawah headline-nya. Oke, kita save responnya, terus kita lihat hasilnya. Boom, jadi. Bapak Ibu, semudah itu. Kalau misalnya kita kerjasama antara NetApp Cloud Volume dengan kita bilang AI yang memang ada di cloud. Ini semua adalah hanya memaksimalkan semua data enterprise yang memang kita ada. Jadi nggak perlu khawatir, kita tidak perlu lagi yang namanya training, kita nggak perlu lagi yang namanya untuk membuat dia kita tuning segala macam. Mungkin kalau kita tuning kita bisa dengan Nemo Retriever yang tadi saya cerita dari NVIDIA. Oke. Bapak Ibu jangan khawatir, semua data Bapak Ibu yang ada di on-prem, hybrid sampai di cloud, mau itu adalah data hasil meeting, mau itu adalah kita punya desain untuk produk, mau itu adalah kita punya database, kita punya aplikasi, kita punya data-data PDF, kita punya data Word, presentation, semua itu adalah dengan bantuan NVIDIA dan juga dengan NetApp. Kita membuat data kita menjadi lebih pintar, kita bisa seamless mobility dari edge sampai ke cloud, dari deployment sampai dari data preparation sampai deployment, dan juga yang penting adalah kita adalah the most secure storage on the planet. Dan hanya dengan NetApp kita membuat data itu adalah AI ready. Data Bapak Ibu yang memang enterprise data sangat-sangat AI ready. Oke, baik, terima kasih. Sampai sini kita punya NetApp punya presentasi. NetApp adalah Intelligent Data Infrastructure Company dan kita adalah the most secure storage on the planet. Jangan lupa untuk sesi yang lebih detail kita bisa datang ke booth kita yang ada di Kalimantan, tinggal turun satu lantai di situ ada sesi breakout dan booth kita adalah hanya keluar dan di seberang. Baik, terima kasih.